Masyarakat Melaka untuk bebas menyampaikan pendapat. Dan setahu saya bahwa Bupati Melaka ini orangnya sangat terbuka terhadap kritik, dan itu sesuatu yang baru bagi saya di Rai Melaka tercinta ini, bahwa seorang bupati mau dengan senang hati mau menerima pendapat dari berbagai elemen masyarakat. Dan itu saya pertama apresiasi kepada yang sudah demo, juga saya apresiasi terhadap Bupati Melaka. Yang berikut saya ingin sampaikan di sini bahwa saya minta untuk semua pihak menghormati keputusan di lembaga terhormat ini, lembaga DPRD Kabupaten Melaka, di mana kemarin dalam RDP, rapat dengar pendapat bersama pemerintah, sudah disepakati dan sudah diketok palunya oleh Ketua DPRD Kabupaten Melaka bahwa akan dilakukan setengah kamar bersama Bupati dan juga Wakil Bupati. Dan saya pikir itu sudah dilakukan. Jadi mari kita hormati keputusan itu, dan mari kita bersama-sama mengawal keputusan hasil setengah kamar itu, sehingga kita tidak bisa melakukan lagi hal-hal yang baru, karena itu sudah dilakukan. Bahwa memang ada tuntutan lagi untuk dilakukan seperti yang sudah disepakati, ya kita hormati juga. Pada dasarnya kita terbuka, dan kita sebagai DPRD siap mendukung semuanya itu. Jadi mari kita dengarkan dulu penjelasan dari pimpinan DPRD Kabupaten Melaka, dalam hal ini Ketua DPRD Kabupaten Melaka. Dan pada dasarnya saya mendukung apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Dewan Ehing. Terima kasih. Ini sudah terjadi, demokrasinya sudah mulai hidup, saya lihat. Jadi ada kontrol dari masyarakat terhadap pemerintah, legislatif, ya, terjadi tadi. Nah, jadi untuk saya apresiasi buat teman-teman yang melakukan aksi tadi. Tapi saya mau sampaikan, harusnya tadi Ketua DPR juga ada, pimpinannya juga ada, karena waktu kita RDP itu kan sudah ada kesepakatan antara pemerintah dan DPRD. Waktu itu pimpinan akan melakukan setengah kamar, dan sampai hari ini hasil setengah kamar itu kami juga belum tahu. Jadi kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang harus kami jawab? Nah, karena yang melakukan setengah kamar itu bukan kami, tapi pimpinan. Ya coba kita hubungi pimpinan, tanya hasil setengah kamarnya seperti apa. Nah, jadi pesan saya untuk teman-teman tadi ya, kalau bisa nanti kita hadirkan pimpinan, atau nanti pimpinan berkantor, ya kami mesti tanya dulu hasil setengah kamar itu seperti apa. Apakah dengan setengah kamar itu baru terjadi SK-nya keluar, atau seperti apa? Ya. Gua nggak punya keda kok. Jadi untuk saya seperti itu. Pernyataan sikap yang menyinggung soal mencabut kembali 3.000 tenaga kontrak SK. Ini bagaimana pendapat Bapak sebagai Ketua Komisi 1? Oh, kalau saya SK itu mau cabut atau mau ditetapkan, itu kewenangannya ada di Bupati. Nah, saya seperti itu. Kan jelas pernyataan Pak Bupati itu, kita berhentikan sebentar sambil kita melihat regulasi dan kita melihat yang berkualitas untuk kita ini ambil kembali. Jadi bukan dia cabut 3.000 itu terus stop, tapi kan kita lihat dengan kebutuhan setiap OPD itu seperti apa, dan melihat juga apa yang mau di setiap dinas itu. Misalnya di dinas itu dia butuh 5 orang, ya kita harus drop di sana ya 5 orang. Nah, kan sementara ini pemerintah lagi melakukan satu kajian. Sekarang saya lihat sementara berjalan kajian itu. Jadi ya kita menunggu. Jadi untuk mencabut kembali atau untuk menetapkan kembali SK untuk teko yang baru, saya rasa itu ada di pemerintah, di eksekutif sana, bukan di sini. Di sini kemarin kita sudah tetapkan, tapi menurut saya kemarin sesuai dengan hasil pembahasan, TD itu jumlahnya tidak sampai 3.000. TD itu pembahasan 2019 untuk 2020 itu jumlahnya 2.586, di mana tenaga guru itu ada 749, tenaga kesehatan ada 484, dan teknis itu 1.233. Nah, ini kita ketok anggaran untuk 2020 itu TD jumlahnya 2.500, tapi nyatanya TD ini jumlahnya sampai 3.000-an. Itu dari mana itu? Ya itu saya juga tidak tahu. Itu seperti apa, perekrutannya seperti apa. Ya kita tahu bersama waktu pilkada itu juga
Padahal anggaran sudah ditetapkan, SBS melakukan kunjungan atau pemantauan COVID di mana-mana. Oh ini TEDA, kita tetapkan jadi TEDA, ini tetapkan jadi TEDA. Di setiap puskesmas atau di setiap desa. Nah, jadi kita juga bingung, anggaran dari mana itu? Makanya sesuai dengan yang ada 2.587, ini kok bisa melonjak sampai 3.000-an. Tadi ada Pak Ketua 7 Komisi, ini untuk aturan yang sebenarnya itu untuk kita wilayah daerah baru Kabupaten Malaka ini, kira-kira untuk TEKO atau TEDA itu dibutuhkan yang sesuai dengan aturan itu kira-kira berapa saja? Kita juga tidak ini kan tergantung dari kebutuhan setiap dinas. Jadi kalau dinas itu mengusulkan atau meminta atau melalui satu kajian analisis beban kerja, dalam hal ini bagian organisasi yang melakukan itu terus diberikan kepada BKD untuk mendropping orang-orangnya ke sana. Jadi kalau sesuai dengan analisis itu dia butuh 5 orang, ya kita harusnya 5 orang saja. Ini tidak melihat atau apa dengan kita punya APBD atau bagaimana? Kalau kemarin sesuai dengan itu, jadi mengingat keuangan itu yang kita ambilnya 2.500 sekian itu. Berarti waktu pembahasan itu Pemda menyanggupi itu untuk membiayai TEDA sebanyak 2.586 itu. Nah, makanya palu anggaran itu diketok di situ. Tapi bukan berarti kontraknya itu 1 tahun dan dalam perjalanan dia harus 1 tahun. Dalam perjalanan kalau memang dilihat tidak betul ya bisa diberhentikan. Kan ada kalimat di bawahnya itu. Coba kita perhatikan SK itu. Kan ada. Apabila di kemudian hari ditemukan mungkin ada ketidaksesuaian ya bisa diberhentikan. Jadi saya rasa tidak salah. Kalau untuk sementara pemerintah memberikan SK pemberhentian untuk TEDA. Jadi setelah ini ya kita berharap untuk pemerintah melakukan rekrut yang transparan. Kalau saya seperti itu, saya sering mengusulkan untuk kalau bisa kita adakan tes, semacam tes CPNS waktu itu, ya kita pakai sistem itu untuk kita rekrut TEDA yang punya kualitas. Jadi menurut Bapak ini perekrutan dari Pemda ini terlalu lama atau bagaimana? Karena memang tuntutan dari Perpenda itu bahwa beberapa instansi yang sangat membutuhkan. Apakah ada alternatif lain untuk mengisi kekosongan ini seperti di kesehatan maupun di pendidikan karena mengalami kekosongan? Apakah ada alternatif lain dari ini, Dewan? Saya rasa itu tidak terlalu lama juga. Kalau untuk 1-2 minggu ke depan, ya kalau kita mau melihat ya di rumah sakit atau di Dukcapil kesibukannya memang sangat ini ya, betul-betul mereka sibuk. Jadi mereka sangat membutuhkan tenaga-tenaga itu. Tapi dalam 1-2 minggu ini kalau memang pemerintah sudah melakukan satu kajian yang baik, saya rasa bisa SK-nya bisa diterbitkan kembali untuk teman-teman yang sementara bekerja di puskesmas atau di rumah sakit atau di Dukcapil.